Kalau kita dengar kata air limbah industri, apa sih yang ada di pikiran Anda? Biasanya soal beban ya kan? Sesuatu yang makan biaya, bikin pusing, dan harus diurus biar nggak jadi masalah lingkungan. Tapi, gimana kalau kita balik cara pandangnya? Gimana kalau air limbah itu justru bisa jadi aset? Aset strategis yang malah bisa menghasilkan keuntungan. Nah, ini akan kita bedah sama-sama. Kerangka berpikir kita kali ini nggak datang dari awang-awang ya. Semuanya disarikan dari materi perkuliahan produksi bersih oleh Dr. Insinyur Yongker Baali, MSc. Jadi ini bakal jadi landasan kita buat ngerti gimana caranya efisiensi operasional dan kepedulian lingkungan itu bisa jalan bareng. Coba deh, sekarang Anda lihat laporan laba rugi perusahaan Anda. Air itu posisinya di mana? Cuma dianggap sebagai sumber daya biasa? Atau jangan-jangan dia jadi pos biaya tersembunyi yang diam-diam menggerogoti profit? Soalnya, biaya ambil air bersih dan biaya olah limbah itu seringkali nggak kecil loh. Cara Anda memandang air sebagai biaya atau aset, ini yang akan menentukan masa depan efisiensi perusahaan Anda. Oke, ini dia peta jalan kita. Simpel aja. Pertama, kita bongkar dulu biaya tersembunyi dari air. Lalu kita lihat tantangan-tantangan modern. Habis itu, kita bahas solusi cerdasnya lewat daur ulang, intip studi kasus nyata, hitung untung gandanya, dan terakhir kita lihat gimana sih masa depan produksi yang efisien itu? Kita semua tahu air itu penting banget di industri. Buat pendingin, buat pembersih, ya kan? Tapi yang sering kita lupa, setiap liter air itu bawa biaya yang berlapis. Ada biaya beli, biaya pompa, biaya pengolahan awal, dan yang sering kali paling mahal, biaya pengolahan akhir sebelum dibuang. Nah, inilah peran gandanya. Dia sumber daya vital, tapi sekaligus pos biaya yang sering kita abaikan. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Mengelola air di zaman sekarang itu tantangannya jauh lebih rumit. Industri modern itu ibaratnya dihimpit dari banyak sisi. Ada tekanan ekonomi, tekanan dari lingkungan, dan pastinya regulasi yang makin ketat. Yuk kita bedah satu persatu tekanannya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana semua tantangan ini saling terkait. Pasokan air makin susah didapat, kualitasnya juga makin turun, otomatis biaya buat mengolahnya jadi lebih mahal. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga makin ketat dengan regulasi lingkungan, kayak standar baku mutu limbah. Kalau infrastruktur kita ketinggalan zaman, wah, ini semua bisa jadi bom waktu finansial. Dengan semua tekanan tadi, pertanyaannya bukan lagi kita harus gimana, tapi gimana cara kita mengubah semua tantangan ini jadi keunggulan kompetitif. Jawabannya teman-teman ada pada daur ulang, dan ini bukan sekedar program peduli lingkungan ya, ini adalah keputusan bisnis yang sangat strategis. Logikanya sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Dengan mendaur ulang air, kita memotong biaya dari dua arah sekaligus. Pertama, kita nggak perlu lagi bayar mahal buat ambil air bersih. Kedua, kita juga nggak perlu bayar mahal buat buang air limbah. Hasilnya, untung ganda, penghematan biaya operasional yang nyata sambil kita ikut menjaga sumber daya air. Win-win solution! Oke, sekarang kita sedikit masuk ke teknisnya, tapi saya coba jelaskan sesederhana mungkin. Tahap pertama itu namanya koagulasi dan flokulasi. Bayangin aja kita masukin magnet super kecil ke dalam air limbah. Bahan kimia ini fungsinya menarik partikel-partikel kotoran supaya mereka nempel dan menggumpal jadi lebih besar. Nah, kalau sudah besar dan berat, kan jadi gampang tuh buat diendapkan atau disaring. Ini langkah paling dasar untuk membersihkan air. Kalau partikel-partikel gedenya sudah beres, kita naik ke level selanjutnya. Filtrasi membran. Anggap aja ini saringan super canggih. Dia punya pori-pori yang ukurannya mikroskopis, jadi bisa menahan kotoran yang jauh lebih kecil, bahkan zat-zat terlarut tertentu. Nah, tergantung seberapa kecil pori-porinya, teknologinya bisa disebut ultrafiltrasi atau nanofiltrasi. Dan ini dia puncaknya, reverse osmosis atau RO. Ini bukan lagi sekedar menyaring, tapi memurnikan sampai ke level molekuler. Bayangin, kita memaksa air melewati sebuah membran yang rapat banget pakai tekanan tinggi. Hasilnya, cuma molekul air murni yang bisa lewat. Garam, mineral, dan kontaminan lain semuanya ketinggalan. Air yang dihasilkan kualitasnya tinggi banget, siap dipakai lagi di proses produksi. Teori dan teknologi kedengarannya bagus ya, tapi beneran jalan gak sih di dunia nyata? Tentu saja. Yuk kita lihat contoh konkret dari sebuah perusahaan manufaktur yang kita sebut saja pabrik ABC. Mereka sudah membuktikannya. Angka ini luar biasa loh, 50% pabrik ABC berhasil memangkas separuh kebutuhan air tawar mereka. Artinya, mereka cuma perlu ambil setengah dari jumlah air yang biasanya mereka ambil dari sungai atau PDAM. Ini bukan cuma soal pencapaian lingkungan, tapi ini adalah kemenangan finansial yang sangat signifikan. Dan ini semua dicapai lewat investasi cerdas pada teknologi yang barusan kita bahas. Keberhasilan pabrik ABC ini membawa kita ke inti dari pembahasan kita, keuntungan ganda.
Investasi di pengelolaan air yang efisien itu ternyata nggak cuma bagus buat planet kita, tapi juga bagus banget buat laporan laba rugi. Yuk, sekarang kita lihat angka-angkanya. Nah, ini dia pertanyaan paling penting buat setiap direktur keuangan atau manajer operasional kan? Jadi, kalau saya investasi di teknologi ini, untungnya berapa? Return on investment-nya gimana? Mari kita bongkar datanya. Pertama, dan ini langsung terasa di kantong, biaya pengambilan air bersih berkurang sampai 30%. Logis kan? Makin sedikit air yang kita ambil dari luar, ya makin sedikit tagihan yang kita bayar. Ini penghematan langsung yang kelihatan setiap bulan. Berikutnya, biaya untuk mengolah air limbah biar sesuai standar pemerintah turun sebesar 25%. Kenapa? Karena volume air yang perlu diolah untuk dibuang jadi jauh lebih sedikit. Artinya, kita pakai lebih sedikit bahan kimia, lebih sedikit energi, dan ujung-ujungnya biaya operasional jadi lebih rendah. Dan ini dia bonus yang sering banget orang lupakan. Hemat energi sampai 20%. Memompa air, mengolah air, itu semua butuh listrik yang nggak sedikit. Dengan mengurangi siklus penggunaan air secara keseluruhan, kita juga secara otomatis memangkas tagihan listrik. Ini makin memperkuat alasan kenapa investasi ini sangat masuk akal. Selain angka-angka finansial yang keren tadi, manfaat buat lingkungannya juga nyata banget. Kita mengurangi volume limbah yang dibuang, ikut menjaga sumber daya air lokal, menurunkan polusi, dan secara keseluruhan, jejak ekologis industri kita jadi lebih kecil. Ini adalah kemenangan total untuk strategi keberlanjutan perusahaan. Manfaatnya jelas banget kan, baik dari sisi finansial maupun lingkungan. Pertanyaannya, kenapa nggak semua perusahaan langsung adopsi teknologi ini? Nah, mari kita lihat apa saja sih hambatannya, dan yang lebih penting, apa pendorong yang bisa mempercepat perubahan ini. Di satu sisi ada hambatan klasik, resistensi budaya. Orang-orang yang bilang, dari dulu juga begini caranya. Lalu ada keterbatasan infrastruktur lama yang memang tidak dirancang untuk daur ulang. Tapi di sisi lain, pendorongnya juga makin kuat. Teknologi seperti sensor pintar memungkinkan kita memantau kualitas air secara real time. Jadi kita yakin air daur ulang itu aman. Ditambah komitmen untuk evaluasi terus-menerus, sistem ini bisa makin efisien dari waktu ke waktu. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Pengelolaan air yang cerdas itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bisa bersaing. Perusahaan yang mampu melihat air limbah bukan sebagai masalah, tapi sebagai sumber daya berharga, merekalah yang akan jadi pemimpin di masa depan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi kapan giliran Anda?